I'm talking about this. Banyak konflik lahir karena uang. Kita bekerja demi uang. Kita bertahan hidup dengan uang. Jika hari ini kamu tidak memiliki uang, apakah kamu benar-benar yakin bisa bertahan hidup? Kenapa uang menjadi sedemikian penting dalam hidup manusia? Di video kali ini, kita akan menelusuri kapan selembar kertas bergambar ini begitu penting dalam kehidupan kita. Bersiaplah dan selamat menyaksikan. Di zaman dulu, kalau manusia ingin makan sesuatu, mereka harus mendapatkannya sendiri, entah itu dengan bertani atau berburu. Masalahnya, nggak semua orang bisa melakukan dua hal tadi. Ada yang jago berburu, tapi nggak bisa bertani. Ada juga yang jago bertani, tapi nggak bisa berburu. Sekarang, bayangkan jika ada seorang pemburu yang ingin makan tomat. Satu-satunya cara agar dia bisa mendapatkan tomat, dia harus datang ke petani dan meminta tomat itu. Dan tentu saja, itu tidak gratis. Si pemburu harus menukar tomat dari petani dengan sesuatu yang dia punya. Misalnya, daging hasil buruannya. Inilah yang disebut dengan barter. Tapi barter punya masalah besar. Bagaimana kalau petani itu tidak ingin makan daging? Atau mungkin dia alergi daging, atau dia sudah punya cukup daging. Kalau begitu, barter akan gagal. Dan bayangkan kalau masalah ini terjadi di mana-mana. Sudah pasti ribet kan? Tidak efisien dan sangat menyulitkan. Karena itulah manusia mulai berpikir dan mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Manusia pun mencoba berbagai hal untuk dijadikan alat pembayaran untuk mengatasi masalah ini. Mereka mencoba menggunakan kulit kerang, tulang hewan, dan benda-benda tertentu yang dianggap bernilai sebagai alat pembayaran. Tapi, ini justru melahirkan masalah baru. Orang yang tinggal di pesisir pantai jadi sangat diuntungkan, karena kulit kerang mudah mereka dapatkan. Begitu juga dengan para pemburu, karena mereka punya banyak tulang hewan. Sementara para petani, mereka menjadi pihak yang paling dirugikan. Sampai akhirnya sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, di sebuah wilayah bernama Lydia, yang sekarang kita kenal sebagai Turki. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia menggunakan emas dan perak yang dicetak berbentuk koin, lengkap dengan stempel kerajaan sebagai penanda nilai dan keasliannya. Inilah uang koin pertama dalam sejarah manusia. Emas dan perak dipilih bukan tanpa alasan. Emas dan perak adalah benda yang berkilau, tidak mudah berkarat, dan yang paling penting, butuh usaha besar untuk mendapatkannya. Ditambah lagi, emas menjadi simbol kekayaan karena para raja dan ratu menggunakannya sebagai perhiasan. Karena hal itu, emas dan perak dianggap berharga dan layak ditukar dengan barang lain. Sejak saat itu, hidup manusia memang jadi lebih mudah. Tapi, masalah baru muncul. Coba bayangkan, kalau kamu mau belanja dalam jumlah besar, kamu harus membawa kantong penuh koin logam kemana-mana. Sudah pasti, itu sangat berat. Capek, rawan dirampok, dan jelas tidak praktis. Tapi manusia menemukan solusi cerdas mengatasi masalah ini. Di Tiongkok, pada masa dinasti Tang hingga Song, orang-orang mulai menitipkan koin logam mereka ke para pedagang atau gudang. Sebagai gantinya, mereka diberi selembar kertas. Di kertas itu bertulis kalimat bahwa pemilik kertas ini telah menitipkan koin emasnya dan berhak mengambilnya kembali. Awalnya, kertas ini bukan uang, hanya tanda bukti bahwa kita telah menitipkan koin emas kita. Tapi lama-kelamaan, orang mulai sadar, daripada bolak-balik ambil koin, kenapa nggak pakai kertas ini saja untuk bayar?
Dan disitulah uang kertas lahir. Melihat sistem ini berjalan lancar, pihak kerajaan akhirnya ikut campur dan mulai mencetak uang kertas resmi. Sekitar abad ke-11, uang kertas sudah digunakan secara luas di Tiongkok. Sedangkan Eropa baru menggunakan konsep serupa pada tahun 1660, tepatnya di Swedia, yang artinya Eropa tertinggal sekitar 600 tahun dibandingkan Tiongkok. Pada awalnya, jumlah uang kertas yang dicetak selalu disesuaikan dengan jumlah emas yang dimiliki negara. Artinya setiap lembar uang kertas dijamin nilainya oleh emas sungguhan. Tapi, sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa bisa begitu? Dan sejak kapan sistem ini berubah? Kalau kamu penasaran, tulis di kolom komentar ya. Dan aku akan buatkan video khusus untuk membahasnya lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya.